Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi pembelajaran online kita, di mana hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 kita akan melaksanakan pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Jangan lupa kalian isi absen terlebih dahulu, absen kelas kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tugas-tugas jangan lupa kalian kerjakan dan lengkapi, kumpulkan kepada guru yang bersangkutan cara masing-masing. Sebab ibu lihat banyak di sini anak-anak ibu yang masih banyak belum mengumpulkan tugasnya, termasuk pelajaran ibu, yaitu IPS dan prakarya. Nah, tolong kerjakan karena ini buat nilai buat pian jua naklah sagan kita nanti pembagian rapot. Nah, dasarnya dari mana kami memberi nilai jika buhan pian kada mengumpulkan tugasnya? Tolong kerjasamanya, jangan sampai ibu yang nelepon, ibu yang WA pian untuk mengingatkan daripada tugas pian itu. Paham ya nak ya? Baik, sekarang kita ke materi dulu ya. Materi berikutnya, kemarin kita sudah membahas tentang materi dinamika kependudukan Indonesia ya. Nah, sekarang yang D-nya atau yang berikutnya membahas tentang kondisi alam Indonesia. Nah, kondisi alam itu merupakan penampakan ya yang ada di permukaan di negara tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita tinjau dari segi geologi ya. Yang kedua, ditinjau dari topografi, dan yang ketiga ditinjau dari iklim. Itu yang mempengaruhi kondisi fisik wilayah suatu negara. Pertama kita lihat yaitu geologi ya. Geologi ini didasari oleh pertemuan 3 lempeng dunia. Lalu yang kedua dilalui deretan gunung api muda. Nah, yang kedua topografi. Topografi yang pertama ada dataran rendah ya. Nah, dataran tinggi, pegunungan, dan perbukitan. Itu kalau dilihat dari topografi. Daerah kita Kalimantan Selatan, Tabalong, masuk ke mana? Tanjung, ya. Itu kita masuk ke dataran yang rendah, ya. Ciri-cirinya dia akan beriklim panas, ya, karena kita ada di kondisi alam Indonesia ini di bagian yang negara tropis ya. Kalau dataran tinggi dia akan beriklimkan dingin ya. Pegunungan ya juga dan perbukitan. Yang terakhir adalah iklim. Nah, tadi Ibu sudah bahas bahwa negara kita ini beriklim tropis ya. Iklim tropis itu memiliki 2 musim, musim panas dan musim penghujan ya. Setahun itu dibagi 2 ya, musim penghujan dan musim kemarau. Lalu yang kedua angin muson timur dan barat. Dan yang kedua adalah iklim yang terakhir atau ketiga adalah iklim panas. Selain itu ya, letak dari suatu wilayah di suatu permukaan negara wilayah itu akan dipengaruhi juga persebaran flora di Indonesia ya. Ada hutan musim, hutan hujan tropis, dan sabana. Apa itu hutan musim? Terdapat di mana ya? Ada di Pulau Jawa contohnya, Sulawesi Selatan ya, Kepulauan Nusa Tenggara ya, dan Wetar. Lalu hutan hujan tropis ada di daerah mana itu? Contohnya ya, ada di kita di Kalimantan, Sumatera, Jawa bagian barat, Papua bagian utara. Sabana ya, ada di daerah Flores Timor, Alor, Wetar, Nusa Tenggara Timur, dan
Papua bagian selatan. Ada flora dan ada fauna. Persebaran fauna juga akan mempengaruhi daripada suatu wilayah ya. Baik. Nah, yang pertama kita persebaran fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Ada fauna asiatis, ada peralihan ya, dan ada fauna australis. Yang bagaimana? Kita lihat ya. Fauna asiatis itu contohnya ya, gajah, tapir, buaya, merak, pesut, dan kumbang. Itu yang dimaksud contoh daripada hewan fauna asiatis. Yang kedua adalah fauna peralihan. Contohnya apa aja? Yaitu anoa, monyet, komodo ya, dan maleo. Baik, yang terakhir adalah fauna australis ya. Contohnya semacam kanguru ya, lalu walabi, koala, dan cendrawasih. Itu contoh persebaran fauna yang ada di negara Indonesia. Nah, itu naklah materi kita kondisi alam di Indonesia. Baik ya, sekarang Ibu akan memaparkan materi saja untuk pekan ini ya. Kita selesaikan minggu ini materinya sampai selesai. Oke. Baik, itu saja materi dari Ibu tentang kondisi alam Indonesia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.